Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya dosen untuk mata kuliah Kalkulus 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar, di mana meliputi nanti ada definisi turunan menggunakan limit, kemudian nanti ada sifat-sifat dari turunan itu sendiri, dan nanti kita akan coba mengerjakan beberapa latihan soal mengenai turunan fungsi aljabar ini. Jadi definisi turunannya itu, misalkan saya punya fungsi f yang terdefinisi pada selang terbuka i, di mana selang terbuka i ini akan memuat suatu c, ya. Jadi nanti turunan pertama yang biasanya kita singkat menjadi turunan aja. Jadi kalau misalkan saya menanyakan, tentukan turunan dari fungsi f. Nah, itu artinya saya lagi menanyakan turunan pertama dari fungsi f. Paham ya? Nah, kita akan tuliskan dengan f aksen c. Karena tadi kita fokusnya sama titik c ya. Dan didefinisikan sebagai limit x mendekati c dari selisih fx dan fc dibagi selisih x dan c. Begitu. Jadi pada dasarnya turunan pertama itu definisinya itu adalah limit. Makanya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai limit fungsi ya. Gitu. Bila limitnya ada. Ya. Jadi kita bisa mengetahui turunan pertama dari fungsi f di titik c itu kalau limit dari ini semua ada. Ya. Nah, kemudian saya mencoba memisalkan si x-nya itu dengan c plus h, sehingga nanti mengakibatkan, di sini kan x-nya mendekati c ya. Jadi kalau x-nya mendekati c, otomatis h-nya mendekati 0 dong. Paham nggak maksud saya? Nah, kemudian nanti x min c yang ada di sini, itu juga akan diganti dengan h. Ketika c-nya kita pindah ke kiri. Nah, ini kan jadi hasilnya x min c sama dengan h. Sehingga nanti definisi turunan pertama ini yang awalnya bentuknya seperti ini akan berubah menjadi ini. Paham ya? Jadi awalnya x yang mendekati c akan berubah dengan h mendekati 0. Kemudian x yang ada di sini diganti dengan c plus h. fc-nya tetap, h-nya diganti x min c. Paham ya? Oke. Jika nilai limitnya ada, maka kita katakan turunan pertama di titik c itu ada. Dan artinya fungsi f itu terdiferensialkan di c. Nah, ini saya coba mengerjakan contoh soal. Misalkan saya punya fungsi fx-nya itu 13x min 6. Anda diminta mencari turunan pertama di x. Ya. Kemudian contoh soal yang kedua, di sini ada fx-nya x kuadrat plus 7x. Anda juga diminta mencari turunan pertama dari fx-nya. Ya. Nah, di sini saya akan kerjakan soal yang pertama. Jadi fx-nya kan 13x min 6. Karena Anda diminta untuk mencari f aksen x, maka kita menggunakan definisi turunan yang tadi ya. Kalau tadi bedanya f aksen c, di sini f aksen x. Makanya nanti semua c yang ada di definisi, kalian ganti dengan x. Gitu. Jadi ini ada x, ini tadi awalnya x plus c, ini jadinya x plus h. Paham ya? Oke. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Ya. Jadi nanti kita akan menginput fx plus h, artinya semua x yang ada di fx, kamu ganti dengan x plus h. Nah, seperti ini. Jadi fx plus h-nya itu adalah ini, tapi x-nya diganti dengan x plus h. Dikurangin fx, nah fx-nya ditulis ulang. Paham sampai di sini? Ya, kemudian kita uraikan. Artinya 13 kita kalikan ke dalam kurung, minusnya juga kita kalikan ke dalam kurung. Kemudian kita sederhanakan. Limit dari 13 itu 13. Berdasarkan definisi limit pada pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Oke. Kemudian catatannya, nanti notasi turunan itu sebenarnya ada banyak. Kalian jangan bingung. Dan macam-macam buku itu
notasinya berbeda-beda ya. Jadi yang pertama, kadangkala ada yang menuliskan dy per dx, ada yang menuliskan ddxy, ini artinya fungsi y diturunkan terhadap x, fungsi y diturunkan terhadap x. Ini juga sama ya, fungsi y diturunkan terhadap x, d besar ini artinya derivatif. Kemudian y aksen juga turunan pertama fungsi y terhadap x sih biasanya variabelnya, variabel bebasnya ya. Kemudian f aksen x atau ddx dari fx gitu. Jadi kalian harus memahami notasi-notasi yang ada di sini, jangan bingung. Kalau seandainya nanti notasinya suka berubah-berubah ya. Nah, di sini ada suatu teorema. Kalau f aksen c-nya ada, maka f-nya kontinu di c. Ya. Nah, ini buktinya silakan kalian sendiri cari sendiri ya. Ini saya tidak membuktikan di sini ya. Nah, ini adalah aturan derivatif dengan satu variabel bebas. Yang pertama, aturan fungsi konstanta. Artinya, kalau fx-nya adalah k, maka turunan pertama terhadap x, turunan pertama fungsi f terhadap x, nilainya adalah 0. Contohnya, turunan 10 terhadap x. 0 ya. Oke. Turunan 5 terhadap x. 0. Turunan 1 terhadap x. 0 juga. Turunan min 1/2 terhadap x. 0. Turunan 1 terhadap x. 0. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian nanti punya konstanta, kemudian kalian diminta untuk mencari turunan pertamanya, nah nilainya itu adalah 0 gitu. Kemudian aturan fungsi identitas. Jadi kalau seandainya saya punya fx-nya itu adalah x, kemudian ada diminta mencari turunan pertama fungsi f terhadap x, hasilnya 1. Jadi turunan x 1. Turunan 10x, 10. Turunan 5x, 5. Turunan min x, min 1. Turunan x per 2. 1/2 ya? Oke. Turunan berapa lagi nih? 3x. 3. Ya, oke. Bisa. Saya lanjutin. Aturan pangkat. Jadi kalau saya punya fungsi fx-nya itu adalah x pangkat n, maka turunan pertamanya itu pangkatnya kalian taruh depan x, n, x, kemudian pangkatnya dikurangin 1. Oke, kita coba ya. Turunan x pangkat 2. 2x, good. Turunan x pangkat 3. 3x kuadrat, bagus. Turunan x pangkat 5. 5x pangkat 4. Turunan x pangkat 10. 10x pangkat 9. Turunan x pangkat min 3. Min 3x pangkat min 4. Ya, bagus. Turunan akar x. Nah, ini bentuknya harus kalian ubah dulu menjadi aturan pangkat gitu. Jadi nanti kalau akar x diubah dulu menjadi x pangkat setengah, baru kalian turunin. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Aturan kelipatan konstanta. Nah, ini yang tadi saya katakan. Turunan dari kfx itu adalah k dikali fx per dx. Nanti dicontoh soal supaya lebih jelasnya ya. Kemudian nanti ada aturan jumlah dan selisih. Nah, kalau jumlah dan selisih ini, kalian tinggal turunin dari setiap fungsi yang ada. Jadi turunan fx-nya apa, turunan gx-nya apa, hasilnya baru kamu jumlahin atau kamu kurangin gitu. Ya. Baru kita masuk ke aturan hasil kali. Nah, ini yang hati-hati, karena untuk aturan hasil kali ini ada rumusnya. Mungkin kalian di SMA sudah belajar kalau ada turunan dari U kali V, jawabannya itu adalah U aksen V ditambah U kali V aksen gitu kan ya. Seperti itu. Ini juga sama. U aksen V tambah U kali V aksen. Cuman mungkin notasinya yang saya ganti ya. U aksen itu segini dikali V ditambah U V aksennya itu segini. Paham ya? Kalau kita memisalkan ini adalah U-nya, ini adalah V-nya gitu. Oke, saya lanjutkan. Begitu juga dengan aturan hasil bagi, dia ada rumusnya.
Kalau di SMA kan kalian rumusnya apa? U aksen V dikurangin V aksen dibagi V kuadrat gitu. Ya, ini hafalin. Kemudian nanti ada aturan rantai, di mana aturan rantai itu kita akan memisalkan Y-nya itu dalam fungsi U. Nah, U-nya ini sesuatu. Jadi Y-nya itu fungsi dalam U-nya itu fungsi dalam X. Jika G terdiferensialkan di X dan F terdiferensialkan di U, ya, jadi kita harus memastikan dulu nih, mereka terdiferensialkan atau enggak? Mereka punya turunan atau enggak? Kalau iya, maka rumusnya adalah ini. Nah, ini kita sebut dengan aturan rantai. Ya, jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini saya ada beberapa soal. Kalian diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama, nah ini harusnya kalian udah bisa nih. Turunan pertama dari fungsi yang bentuknya seperti ini. Coba kita hitung. Ini kan berarti menggunakan sifat-sifat turunan yang aturan jumlah sama jumlah dan pengurangan fungsi, ya. Jadi turunan dari 2x pangkat 3 berapa? 6x pangkat 2. Oke, bagus. Ditambah turunan 4x kuadrat. 8x. Good. Dikurangin turunan dari 3x. 3. Good. Turunan dari min 100? 0. Nah, gitu. Ya, semoga kalian paham tentang hal ini. Udah ya? Oke, saya lanjutin. Yang kedua, turunan dari Y sama dengan 2 akar X ditambah 3 per X pangkat 3. Nah, karena kita tidak punya, tadi sifat-sifat itu tidak ada untuk bentuk akar sama bentuk X yang ada di bawahnya per atau di penyebut. Makanya bentuk ini harus kalian ubah dulu menjadi bentuk pangkat, ya. Nah, gitu. Jadi, oh ya maaf ini ada duanya ya. 2x pangkat setengah ditambah 3x pangkat min 3 karena dia naik ke atas ya. Oke, di sini ada duanya, maaf. Nah, kemudian turunan pertamanya gimana? Berarti kan 2 dikali setengah, 1 ya. Kemudian setengah dikurangin 1. Berapa? Min 1. Oke, makanya jawabannya itu X pangkat min setengah. Untuk turunan yang di sini. Ini ada duanya ya. Oke. Kemudian ditambah, ini dikalikan sama pangkatnya. 3 kali min 3 berapa? Min 9, X pangkat min 4. Gitu. Ya, itu adalah hasil turunan pertamanya. Ini bukan setengah ya, tapi 1. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah bentuk untuk aturan fungsi rantai. Jadi kalian harus memisalkan U, kemudian Y-nya itu adalah fungsi dalam U. Jadi nanti U-nya itu adalah yang ini, semuanya U. Kemudian Y-nya itu jadinya, kalau ini adalah U, berarti Y-nya kan U pangkat 8 ya. Oke, good. Nah, kita akan pakai aturan rantai. dy per dx itu tadi kan rumusnya adalah dy per du dikali du per dx. dy per du-nya itu adalah 8u pangkat 7. Oke, bagus. Du per dx-nya 3x kuadrat ditambah 1. Oke. Gitu, kita peroleh bentuk yang seperti itu. Tapi harus ingat, karena fungsi kita pada awalnya itu tidak ada U, fungsinya itu dalam variabel bebas X, maka nanti U-nya itu kita substitusi lagi, U-nya itu kita ganti lagi dengan ini. Gitu. Udah selesai. Atau kalau mau disederhanakan lagi bisa hasilnya seperti ini. Ingat, ini 8-nya nggak bisa dikalikan ke dalam fungsi yang di sini ya. Kenapa? Karena dia pangkatnya 7. Harusnya kalau mau dikalikan ke dalam sini, dia itu harus kalian pangkatin 7 terlebih dahulu, baru hasilnya dikalikan 8. Gitu ya. Oke, yang nomor 4. Kalau kita lihat fungsinya, ini berarti kan nanti masuk sifat yang aturan hasil kali. Paham ya? Berarti nanti kalau kamu
misalkan ada yang jadi U, ada yang jadi V-nya. Atau di sini, oh ya saya sudah tuliskan di situ. Nah di sini kalau pakai rumus di SMA kan ini ya, U aksen V tambah UV aksen. Nah, berarti U aksen itu turunan dari dia, ini U aksen V ditambah U V aksen. Paham sampai di sini? Oke, baru kita cari turunannya. Turunan dari X plus 1 berapa? 1. Oke, kita tulis 1 nanti di sini ya. Dia tulis ulang. Kemudian ini tulis ulang. Turunan dari X min 1 pangkat 10. Nah, ini rantai lagi nih. Gitu. Makanya saya tuliskan 10 X min 1 pangkatnya dikurangin 1. Kemudian turunan dari yang ini kan. Gitu. Itu kalau mau cara cepat untuk aturan rantai ya. Gitu. Nah, baru ini kan tadi ini sudah semuanya yang akan kita turunkan itu adalah bentuk X min 1-nya. Nah, X min 1-nya itu hasilnya adalah 1. Baru kita sederhanakan bentuknya. Nah, ini adalah hasil turunan pertama dari Y. Gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kelima, Y sama dengan X kuadrat min 1 dibagi X pangkat 3 plus X. Nah, kalau kita melihat bentuknya ya, ini itu adalah bentuk dari aturan hasil bagi. Berarti sama, kita akan memisalkan U, kita akan memisalkan V. Gitu. Sorry, ini salah ya. Ini harusnya X kuadrat min 1, ini X pangkat 3 plus X. Gitu. Nah, kita pakai rumus UV. U aksen V dikurangin UV aksen dibagi V kuadrat. Saya tuliskan bentuknya seperti ini. U aksen V ditambah UV aksen dibagi V kuadrat. Gitu ya. Oke. Jadi kalian tinggal mencari turunan pertama dari X kuadrat min 1, turunan pertama dari X pangkat 3 plus X. Nah, hasilnya seperti ini. Turunan pertama dari X kuadrat min 1 itu adalah 2X min 0. Saya tulis 2X saja. Ini tetap. Ini juga tetap. Kemudian turunan pertama dari X pangkat 3 plus X. 3X kuadrat plus 1 gitu kan ya. Oke. Udah, ini udah selesai. Atau kalau mau kalian lebih sederhanakan bentuk ini, dia kalikan ke dalam aja. Ini juga sama, kalikan ke dalam gitu ya. Nah, nanti bentuknya disederhanain, itu boleh seperti itu. Sampai sini pun kalian sudah benar. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, bagaimana kalau turunan tingkat tinggi? Jadi kalau turunan tingkat tinggi itu nanti ada turunan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu bentuknya udah ditulisnya seperti ini. Kalau turunan pertama F aksen, turunan kedua F double aksen, turunan ketiga F triple aksen, turunan keempat itu bentuknya udah seperti ini. Jadi pangkat 4. Ini artinya turunan keempat. Ya, jangan salah dengan notasi matematis ya. Oke. Kalau turunan kedua, itu artinya kalian harus mencari turunan pertama terlebih dahulu. Kemudian hasilnya baru kalian turunkan lagi. Itu adalah turunan keduanya. Begitu juga dengan turunan ketiga. Turunan ketiga itu adalah turunan pertama dari turunan kedua. Paham ya? Oke, dan seterusnya. Nah, ini adalah notasinya. Biasanya sih kita mayoritas pakainya yang notasi Leibniz ini ya. Gitu. Walaupun ada yang menuliskannya seperti ini. Ini hanya notasi saja ya. Nah, ini saya kasih contoh sederhana. Misalkan saya punya f(x) seperti ini. Berarti kalian harus mencari, misalkan saya ingin mencari turunan sampai ke orde keempat gitu ya. Kalian cari dulu turunan pertamanya. 6x kuadrat min 8x plus 7 ya. Karena dia 0. Turunan keduanya, berarti turunan pertama ini kalian turunin lagi. Jadinya berapa? 12x min 8. Kalau seandainya saya mau mencari turunan orde ketiga, berarti turunan kedua ini kita harus turunkan lagi. Berapa turunannya? 12. Oke, good. Kalau nyari turunan keempat, berarti turunan ketiganya kita turunkan lagi. Jawabannya berapa? 0. Gitu. Kalau mau cari turunan kelima, 0. Turunan keenam, 0. Turunan ketujuh, 0. Udah selesai. Kita nggak usah ngitung lagi, karena kita udah tahu
Kalaupun seandainya kalian disuruh mencari turunan orde ke 100 dari si fungsi f(x) ini, jawabannya udah pasti 0. Paham ya? Oke. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa kamu kerjakan sendiri ya. Di sini. Mungkin kalau ini sudah mulai kompleks ya fungsinya. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Good luck. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.